aku lipat gandakan petunjukku dalam alam semesta. Surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Mereka melengah juga daripadanya. Jadi orang para insinyur itu mengambil hikmah-hikmah, manfaat-manfaat dalam alam semesta, tok sampai situ saja, alam untuk alam. Sebetulnya yang lebih fungsinya adalah lebih tinggi adalah alam ini untuk yang lebih tinggi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu khalikah, pelajari ilmu alam supaya engkau sempurna mentauhidkan aku. Ini dia. Nah, jadi para ustadz kita sekali itu semuanya pelajarannya satu jurusan saja, yaitu ilmu sosial, ilmu fikih, usuluddin, bahasa Arabnya nahu, mantik dan syarab. Tidak tahunya adanya teknologi dalam Al-Quran. Buktinya teknologi dalam Al-Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Jadi berarti kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak dapat dicapai oleh alam mana saja pun. Nah, itu dia. Oleh kalimat Bismillahilladzi la yadurru, orang yang berserta dengan nama Allah, la yadurru, tak beri mudarat, ma'asmi, berserta dengan nama Allah. Syai'un fil ardi wala fis sama'i, di atas bumi dan langit katanya. Bagaimana kita explain itu? Bagaimana kita menerangkan itu? Bahwa dengan kalimat Allah itu kita tidak memberi mudarat antara bumi, anything, everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Kalau engkau berserta dengan Tuhan, hampir pada Allah, tidak akan memberi mudarat antara bumi dengan langit. Semua ustadz pandai itu, semua orang Islam pandai cerita itu, tapi menerangkannya bagaimana? Nah, tidak lain tidak bukan dengan kalimat Allah itu kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak bisa dicapai oleh dimensi apapun. Nah, jadi harus kalimat Allah yang disebut itu datang dari atas. Ayah bayangkan itu, ayah gambarkan itu sebagai bola, sebagai pelembungan, bola-bola pelembungan yang di tanah lapang itu. Itu di tanah lapang itu dimasukkan satu gas ke dalamnya, yaitu gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah gas yang paling ringan. Ya, ringan sekali itu, paling ringan hidrogen. Nah, membuatnya itu gas hidrogen itu dibawa oleh si tukang sedang. Bola hidrogen itu adalah dibuat oleh si tukang bola itu dengan aluminium dimasukkan dalam kali loh. Kali loh itu kalium hidroksid, itu baza yang keras. Masuk aluminium di situ. Aluminium adalah amfoter. Arti amfoter dapat bereaksi dengan asam, dapat bereaksi dengan baza. Nah, jadi dimasukkan itu, keluarlah dia gas hidrogen, dimasukkan ke dalam bola pelembungan itu sampai penuh, nanti dilepaskan. Gas hidrogen yang di dalam itu terderingan, naik ke atas. Naik ke atas, berhenti dia nanti kalau gas yang di dalam bola dengan yang di luar sama berat. Kalau masih ringan dia naik lagi tuh. Dan dia gas yang paling ringan, hidrogen itu. Nah, jadi itu diberikan sehingga naik ke atas. Habis semuanya. Nah, jadi begitu juga kalimat Allah itu. Jangan yang kita produksi, tapi yang salurkan melalui link, melalui channel dan frekuensinya. Dalam Al-Quran kan wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman. Al-Maidah 35. Apa yang kita uraikan di sini secara ilmiah harus ada Qur'annya. Bahkan yang Qur'an itu yang kita terjemahkan dalam ilmiah. Nah, itu yang pangkal cerita kita. Al-Quranul Karim itu yang diterjemahkan, yang diuraikan secara ilmiah. Al-Islamu ilmiyan wa amaliyun. Nanti baru terbukti bahwa al-Islamu ya'lu wa la yulalih.
Islam itu maha tinggi, tidak dapat melebihinya apapun. Jadi semua ini Ustadz pandai cerita, tapi tidak bisa menerangkan secara ilmiahnya. Nah, jadi kita terjemahkan sekarang itu al-hadis ya. Al-hadis Bukhari Muslim itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru anything and everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. How do you explain it scientifically? Nah, bagaimana kita? Itu sudah masuk teknologi Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bukan main itu ucapan Tuhan. Al-Hasyr 21. Andai kata Al-Quran yang kami letakkan di atas bukit, hancur itu bukit karena takutnya kepada Allah. Wahai manusia, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Wahai manusia, ini satu contoh. Wahai nas itu manusia. La'allahum yatafakkarun. Research ini. Fikirkan ini, uraikan ini. Kalau sesuatu ada bisa menghancurkan bukit, itu berarti keluar energi. Energi masuk teknologi. Teknologi harus mempunyai metodologi. Di mana ahli sosial bisa menerangkan ini? Tidak mungkin. Jadi kita menguraikan sini bahwa Al-Quranul Karim mengandung energi, teknologi yang paha hebat, bukan main. Beberapa hadis kita kumpulkan. Ar-Ra'd 31. Andai kata ada sesuatu kitab suci yang bisa memindah-mindahkan bukit, menghancurkan bumi, menghidupkan orang mati, kitab suci itu adalah Al-Quran. Siapa telah meriset itu? Wah. Jadi bukan main mutiara ucapan Tuhan lewat saja bagi orang Islam. Dia tidak mampu mengeluarkan energi teknologi Quran yang tenaganya sumur, yang tenaganya tak berhingga. Everything divided by limited power is zero. Apa saja dibagi dengan tenaga tak terhingga adalah nol. Maha tak terhingga yang membaginya. The divider is unlimited power, uninfinite. Everything which is divided by limit is zero, nol sama sekali. Hancur sama sekali hantamnya. Itu dibuktikan dengan Al-Jabar. Di Al-Jabar adalah sunnatullah matematika. Aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Ini dia tenaga, energi yang belum dikenal oleh manusia. Jadi semua kebesaran, kekeramatan daripada Rasul dapat diterangkan di sini. Dahsyat ini Al-Quran. Kita melihat tidak ada satu negara yang maju, yang benar, yang menang tanpa teknologi dia itu. Negara-negara super power, menguasai teknologi tertinggi, mampu membuat atom dan nuklir. Apalagi dipakai dalam peperangan loh. Misail, kepalanya itu pelurunya ke nuklir sama sekali. Begitu dilepaskan tak ada satu yang menghambatnya. Di mana sasarannya kena kiamat pada saat itu. Bukan main. Negara-negara habis kiamat. Kebudayaan putus seperti itu. Apa yang bisa menghambatnya? Al-Quran bisa menghambatnya. Apanya? Teknologinya. Dimensi lebih tinggi. Higher dimension. Lower dimension. Higher command, lower dimension. Bukan main Quran itu sebenarnya. Tapi hanya dilihat secara psikologi ilmu sosial. Jadi ada teknologi. Jadi kalau ini baru yang itu maju. Kalau tidak hanya kebangkitan Islam, hanya dalam cerita. Tidak ada satu negara yang maju, yang menang dan besar pada teknologi. Begitu juga agama. Tidak ada bisa akan maju, akan menang pada teknologi daripada kitabnya. Nah, jadi sekarang Al-Islamu ilmiah, Islam itu adalah ilmiah. Orang yang berilmiah tentu lebih banyak digalinya dapat dari Al-Quran itu. Jadi kekurangan daripada kita orang Islam, kekalahannya inilah dia tidak mengenal energi yang maha dahsyat yang tersimpan dalam Al-Quran itu. Kita mengetahui air yang mati, air. Orang kampung pakai untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Tidak ada tenaga keluar daripada dia. Ya itu dia dipakai sehari-hari. Tapi coba dipakai teknologi. Coba dipakai metodologi. Diuapkan, dipanaskan itu. Keluar tenaganya hebat.
Prinsip apa? James Watt. Sehingga terbit api nyansoan, itu udah teknologi. Gas keluar, disalurkan. Gerbong-gerbong kereta api berderet entah berapa puluh, berapa ratus. Dengan kecepatan kilometer berapa puluh ratus. 100 kilometer per jam bisa digerakkannya. Satu, air yang mati. Dua, diterjunkan. Sambut dengan turbin. Gandeng dengan dinamo. Keluar seperti di segura-gura berapa? 170 juta volt ampere. Aluminium dileburnya itu. Weldet itu, hebat itu. Enormous. Air yang mati juga. Dengan metodologi. Air yang mati lagi. Dimanfaatkan. Dasarnya Wet van Pascal, hukum Pascal. Keluar tekanan atmosfer yang hebat. Eiffeltoren. Di Paris tertinggi. Mereng kena gempa. Diluruskan oleh tenaga air dengan hidrolik. Tiga, metodologi lain. Air dielektrolisa, anode dan katode, keluar gas hidrogen dan oksigen, dikumpul kembali, disulut, meledak, air yang mati. Apalagi kalimatullahi al-ulanya hidup dengan metodologinya dahsyat itu dihantamnya. Ini orang tidak tahu, tapi telah dipraktekkan oleh para rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, lihat bismillahirrahmanirrahim la yadurru anything between us and heaven can you know juga. Nabi Ibrahim masuk dalam kapsul yang dimensinya tak terhingga karena kalimatullahil halul yang disalurkan dari sisi Allah, nggak bisa dihantam oleh api. Jadi itu semuanya logik sama sekali, tidak ada yang tidak logik. Ini yang hebat dahsyat. Senjata Al-Quran diberikan kepada umatnya. Umatnya tidak mengerti, kalah di seluruh dunia. PLO seperti hewan diburu-buru, sampai makan bangkai dia coba. Itu bukan cobaan lagi, itu udah neraka itu. Yang memburunya Yahudi. Timur Tengah Kesatuan Liga Arab tidak. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Quran, yang bisa mempersatukan hati hanya kalimatullahi al-ulya. Coba kita di sini. Sudah berapa juta yang bersatu hatinya? 4 juta. Di antaranya murid ayah itu 31 profesor besar ya, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Profesor Dr. Fauzi Ridwan, sarjana hukum. Profesor Dr. Wahid Selayan, sarjana hukum. Profesor Dr. Mulyono, psikolog, itu meninggal. Yang masih hidup, Profesor Dr. Aris Menandar, dekan UI. Profesor Dr. Insinyur Thaib Hadiwijaya, menteri barangkali 15 tahun, sekarang rektor di Bogor. Profesor Dr. Sikun, rektor di Siliwangi. Ini profesornya di Bandung itu ketua kopertis wilayah Bandung itu, kalau saya wilayah berapa? 3. Kalau sini wilayah 1, Jakarta wilayah 2, itu wilayah 3 kali. Saya lupa namanya itu. Dokter hewan itu 3. Profesor Dr. Muhammad Nur, Malaysia. Profesor Dr. Insinyur Azaldin. Profesor Dr. Wan Idris. Profesor Dr. Insinyur Gering dari Jerman. Hausman dari Belanda. Nah, kebanyakan itu teknolog sama sekali. Tapi orang ada bernya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilata wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35. Wahai orang yang beriman dan yang takwa, temukan the frequency, wasilah, link, channel dan frekuensi itu. Wajahidu fi sabilihi, sungguh-sungguh di atasnya. La'allakum tuflihun, engkau mendapat kemenangan. Ini dia, ini sudah ayat teknologi. Nah, jadi saya bilang sudah dari tadi itu rukun iman, rukun Islam itu sudah settled, itu tidak kita kupas. Semua kita duduk di situ. Tadi di Langsa saya kasih ujangan, kita disuruh bersuci, ya untuk semayang nih. Semua seluruh dunia sama. Kita disuruh berduduk, iya seluruh dunia sama. Kita suruh baca 2 kali syahadat, iya. Kita suruh berdiri lurus, kiblat di sana, oh iya. Kita ada suruh salat. Di sini dilaksanakan Ustaz kita.
saatlah engkau sendirian, lepas engkau. Sampai situ pelajaran Ustaz itu. Di situ kita masuk. Jadi yang di bawah ini sana dong. Nggak ada selisihnya kita. Kita orang Islam berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i sama. Orang Islam itu yang dalam itu salat itu dilepaskan kita, dipesankannya tegakkanlah salat yang khusyuk. Sampai situ habis ceritanya. Wah, salat yang khusyuk itu adalah rahasia terbesar. Berpuluh-puluh tahun saya bertanya kepada para ustadz di mana-mana, bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat itu berdiri khusyuk. Karena hanya orang yang mampu menegakkan salat yang khusyuk itu yang mendapat kemenangan. Kata Al-Mu'minun 1-2. Dan seluruh dunia seminarnya bukan main hebat. Kebudayaannya lah, kemajuannya lah, peperangan dan sebagainya. Tidak pernah diseminarkan bagaimana pelaksanaan teknis salat yang khusyuk. Tidak pernah seminarkan. Karena itu masuk teknologi Al-Quran. Dan yang mengupas semuanya ahli fikih. Di mana mungkin ahli perdata bisa mengupas teknologi atom dan nuklir? Tidak mungkin. Ini teknologi Al-Quran. Seperti saya katakan baru-baru ini juga di Melangsa. Sudah 1408 tahun ini Islam. Belum ada satu jemaah bertanya kepada Ustadz, dalam Isra dan Mi'raj, katanya Rasul itu menuju dengan al-buah dengan kecepatan unlimited speed. Baru sampai ke Aras. Pulang balik sesudah Isya, kembali sebelum subuh. Kira-kira 6 jam. Jadi 2T-nya itu 3. 2T-nya itu 6. T-nya 3. Jadi kalau kita ambil mekanika, S sama dengan V kali T. S ini distance. Ini orang mekanika ya, eksakta. Ini S sama dengan V kali T. S unlimited tak terhingga. Kanan V kali T terpaksa tak terhingga. Kalau V-nya tak terhingga, T-nya boleh terbatas. Tapi kalau V-nya terbatas, wajib T-nya tak terhingga. Coba lihat. Diberikan kepada Rasulullah satu faktor yang tak terhingga. V. Ya sampai. Tapi kalau faktor manusia biasa, tanpa burat, tanpa faktor yang tak terhingga, terbatas segala-gala kemampuan manusia. Tentu T-nya tak terhingga. Kamu itu enggak? Mr. Yono. What does it mean? Apa artinya itu? You will never come to God. Wah, apa enggak bahaya itu? You will never come to God. Yes. Perlu sekali. Nah, kemudian kata Tuhan dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih hampir padamu daripada urat lehermu. Apa Tuhan yang dibilangnya di sini itu sama dengan Tuhan yang di Aras tadi itu? Quran sama-sama Quran. Tentu sama. Allah kalau di sininya Tuhan itu, kalau di situ kamar mandi kita kenapa perlu naik kapal terbang? Melangkah saja kenapa? Kalau Tuhan itu di sini kenapa perlu pakai burak? Nggak pernah jemaah bertanya kepada Ustaz ini. Walaupun 1409 tak 8 tahun ini sudah lagi 9. Di situ tampak bahasa orang Islam itu tidak berpikir. Sedangkan Tuhan selalu mempropagandakan, ya tafakkarun, ya tafakkarun. Agama tanpa akal bukan agama. Begitu hebatnya lagi. Nah di sini kekurangan orang Islam itu. Kalau bagi orang teknologi setengah menit selesai itu menjawabnya. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tanya sama Ustadz, tidak bisa dilepaskannya itu. Kalau sama kita setengah menit. Ini ambil sender radio. Ini ambil pesawat radio. Kalau gelombangnya nggak sama gimana? Ada hubungan nggak? Jadi bagaimanapun ini ada radio, dia ini umpamanya sendernya 1000 kita bilang. Ini 900. Ditangkap itu nggak cuma, walaupun dicucukkan ke dalam sender itu, dicucukkan ke dalam sender nggak bunyi itu. Jadi walaupun Tuhan itu dicucukkan kemari, nggak ada hubungan tuan-tuan karena frekuensinya nggak dapat. Itu dia, itu jawabnya nggak sampai setengah menit. Ini kita sudah mengaji dalam loh ini.
Tapi kalau ustaz datang kemari, apa yang gaji orang tua? Barangkali cerita ilmiah saja itu, tak ngaji dulu. Kalau sama ustaz, kalau ngaji wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Ini yang mengaji sama dia. Sudah tuh haram, kafir, mustad, syirik di babatnya kita semua. Ini enggak mengaji namanya gitu. Jadi begitulah ilmiahnya. Orang yang ilmiah lebih banyak yang bisa mengambilnya. Inilah dia yang dikatakan tasawuf itu. Tarikatullah adalah metodologi. Wa alla istaqama ala tariqati la askainahu ma'aghadaka. Surah Jin 16-18. Itu ayat Quran. Bahwasanya bahwa mereka berdiri di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Lihat tadi air mati saja. Dengan nampak metodologi berapa rahmat itu. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari mananya saja? Dari air. Air yang mati itu. Sedangkan dalam dunia sudah nampak. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari air yang mati. Jadi kata Tuhan, kalau engkau berdiri tetap di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Apalagi mengenai Quran. Energi daripada kalimatullah ilhal ulia, Masya Allah. Semua orang tahu auzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa itulah ayat Quran yang penghancur setan. Sudah pernah diuji coba berhadapan sama jin, dia lari atau lari? Ayo. Kalau masih kalah kita, wah itu serius. Dalam fisikatul maut nanti napas sudah sengal-sengal begini, kalah pula dengan setan kawan wabi itu. Ini harus dilatih, harus tahu ilmu metodologinya. Bagaimana hebat auzubillah besar